perkenalkan nama saya Iman Widi Lestari. Saya berasal dari SMP Negeri 152 Jakarta. Saya adalah CGP Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Pada kali ini saya ingin memperagakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rini dan Bu Iman, ya. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini. Nah, rubrik penilaian coaching kali ini ya, diantaranya kriteria mendengar aktif. Ya, jadi saya ingin mendengar keaktifan coach dari Bu Iman, ya. Terus yang kedua adalah pertanyaan berbobot yang akan ditanyakan ke Bu Rini. Nah, ini juga akan saya lakukan penilaian terhadap pertanyaan yang disampaikan, ya. Terus yang ketiga adalah pemberdayaan coachee, ya. Jadi bagaimana Bu Iman memberdayakan coachee sehingga bisa coachee ini memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin itu rubrik penilaian dari saya, ya. Terus selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Iman pada coaching kali ini? Oke, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi pemberdayaan dari Bu Rini. Kemudian yang kedua adalah tentang kemitraan. Jadi di sini saya ingin menjadi pendengar aktif, mempunyai empati dan bisa mengatasi solusi dari permasalahan Bu Rini. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk kompetensi, ya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Iman kepada Bu Rini? Ya, jadi kompetensi yang spesifik adalah saya ingin memaksimalkan potensi apa yang dimiliki oleh coach saya. Jadi dia nanti mampu mengembangkan ide-ide kreatif dalam kehidupannya nanti sebagai guru, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir sebelum melakukan coaching, yaitu kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Iman? Ya. Jadi indikatornya nanti bisa dilihat dari Bu Rini bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi hal-hal apa yang menjadi kekuatan dia dalam dalam segala bidang nantinya. Jadi Bu Rini itu nanti menjadi kreatif, inovatif dalam segala hal. Baik, dengan demikian bisa dimulai coaching kali ini, ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, ya. Silakan Bu Iman dan Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Heru. Bu Iman, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Aduh, kabar baik Bu Rini. Bu Rini kabarnya bagaimana hari ini? Sepertinya ceria ya hari ini. Iya sih, ceria. Cuman ada sedikit masalah nih, ada ganjalan sedikit di hati saya, Iya. kegalauan tipis-tipis. Oh iya ya. Kira-kira apa ya kegalauan ini kalau bisa saya tahu? Ya, gini Bu Iman, tadi kan saya dari bagian kurikulum sudah menerima hasil belajar peserta didik kelas 9 terhadap mata pelajaran saya tuh. Nah, setelah saya lihat kok banyak sekali ya anak-anak yang hasil belajarnya di bawah KKM. Jadi di bawah ketuntasan minimal yang ditetapkan gitu. Dan ini sangat membuat saya kecewa karena kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan materi kepada mereka. Saya di ruangan kelas juga semangat sekali memberikan materi kepada mereka, tapi ternyata hasilnya masih tidak seperti yang saya harapkan. Malahan sangat mengecewakan sih kalau bagi saya dengan hasil seperti itu, Bu Iman. Jadi tadi itu ya
hasil belajar peserta didik itu kayaknya kurang memuaskan ya, apalagi iya. ini. Kemudian kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan hasil belajar siswa itu rendah untuk mata pelajaran yang Bu Rini ampuh gitu loh? Ya, kemungkinan sih hambatannya karena selama ini kan kita kemarin di era pandemi itu anak-anak belajar daring ya, menggunakan HP begitu. Jadi ketika mereka saya berikan materi di kelas kurang menarik mungkin bagi mereka karena mereka terbiasa menggunakan HP dalam belajar ketika belajar daring begitu. Dan juga ketika saya menyampaikan materi, mungkin banyak materi-materi saya yang tidak tersampaikan dan terserap dengan baik kepada mereka begitu. Sehingga itu yang menyebabkan hasil belajar mereka kurang maksimal, Bu Ima. Iya. Jadi apa ya kendala yang dirasakan oleh Bu Rini selama PJJ online ini? Saya rasakan pasti banyak ya kendala-kendalanya. Saya ingin tahu apa yang Bu Rini rasakan kemarin pas ketika belajar online. Ya. Sebetulnya waktu belajar online banyak banget ya pastinya kendala-kendalanya ya. Jadi waktu saya memberikan pelajaran online itu kendala yang pertama ya pastinya adalah jaringan begitu. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran online tiba-tiba jaringannya itu terputus karena mungkin koneksinya tidak bagus begitu. Kemudian juga kendala dari kondisi mereka belajar online di rumah mungkin tidak mendukung, kurang kondusif. Artinya ketika mereka sedang belajar tiba-tiba adanya menangis atau mereka disuruh orang tuanya, kadang ada orang tua yang tidak paham bahwa anaknya sih sedang belajar gitu, yang mereka tahu anak-anak lagi pegang HP, mereka tidak paham kalau sedang belajar. Ada orang tua juga yang seperti itu begitu. Kemudian juga dari media belajarnya sendiri yang tidak mendukung, artinya mungkin HP-nya itu kurang support untuk menerima pembelajaran secara daring begitu Bu Ima, sehingga ketika pandemi kemarin banyak sekali terjadi learning loss untuk materi pelajaran saya ya, mungkin juga materi pelajaran yang lain begitu. Sehingga ketika mereka tatap muka, saya memberikan pembelajaran dengan memberikan materi-materi, namun hasilnya bagi mereka tetap belum maksimal mereka menyerap materi itu gitu Bu Ima. Karena waktu di pandeminya memang kurang sekali materi itu mereka serap begitu. Jadi akhirnya ketika pun sudah tatap muka, materinya mereka serap pun masih kurang begitu Bu Ima. Sebenarnya usaha Bu Rini itu udah maksimum sekali ya kalau saya perhatikan. Jadi dengan learning loss ini anak-anak tuh banyak kehilangan banyak ilmu pengetahuan, pembelajaran. Jadi kalau boleh saya tahu ya Bu Rini ya, kalau waktu ngajar itu Bu Rini mengutamakan mengajar itu sumber belajar atau metodenya apa ya kira-kira yang digunakan? Ya, saya sih berupaya menggunakan berbagai metode yang menarik ya Bu Iman ya, karena memang agak sulit ya kita memberikan pembelajaran di era daring begitu ya. Jadi saya berupaya untuk bagaimana supaya bisa anak-anak itu nyaman belajar daring begitu. Ketika mereka belajar full daring 100% itu artinya tidak bisa tatap muka sama sekali. Ketika kita COVID itu masih dalam zona merah, itu saya memberikan pembelajaran dengan blended learning, yaitu dengan memberikan pembelajaran secara melalui media daring, dan juga kadang saya memberikan LKPD kepada mereka begitu. Jadi di sini saya memberikan secara blended. Nah, ketika sedang mulai tatap muka 50%, saya memberikan hybrid. Artinya yang di sekolah saya berikan pembelajaran, namun yang di rumah juga mengikuti seperti apa yang saya berikan di sekolah begitu. Jadi kita menggunakan berbagai media seperti menggunakan tripod, laptop, kemudian juga menggunakan waktu itu internet seperti itu untuk bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang baik. Namun itu pun hasilnya masih kurang maksimal ternyata karena berbagai kendala tadi begitu Bu Ima. Jadi kendala-kendala itu sangat mempengaruhi dalam hasil peserta didik ya Bu Rini ya. Jadi menurut Ibu Rini, apakah media atau metode apa yang dapat digunakan ya untuk mengeksplor siswa? Ya, sebetulnya sih tadi metode yang sudah saya berikan tadi ya, cara blended dan cara hybrid itu seharusnya kalau mereka memang betul-betul dapat mengaksesnya dengan baik, sudah bisa memberikan pemahaman kepada mereka, sudah bisa mengeksplorasi pemahaman mereka terhadap materi saya. Namun pastinya kalau belajar secara daring tadi ya, hybrid dan blended itu masih ada pembelajaran secara daring, itu tentunya belum terserap dengan maksimal begitu. Jadi akhirnya mereka belum bisa menyerap materi saya dengan baik
dengan baik seperti yang saya harapkan, Bu Iman. Iya ya, jadi saya sangat setuju. Jadi semua bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya Bu Rini. Jadi semakin banyak variasi yang kita berikan ke siswa, kita bisa mengekspor daya serap siswa terhadap materi. Jadi sebenarnya banyak cara-cara yang Bu Rini itu sudah bagus sekali. Jadi saya mau nanya nih sama Bu Rini ya. Jadi sekarang tuh rencana Bu Rini untuk menyelesaikan masalah ini biar hasil belajar siswa itu bagus. Ya. Bagaimana ya rencananya? Ya. Dengan menggunakan blended dan menggunakan hybrid kan belum maksimal hasilnya ya, artinya anak-anak belum optimal nih di pembelajarannya dengan saya menggunakan blended dan learning. Saya akan mencoba cara menggunakan flipped classroom atau flipped learning, Bu Iman, di mana nantinya saya akan tetap memberikan materi secara daring yang akan saya upload, akan saya unggah itu di web atau di link. Nah, web atau link ini nantinya bisa diakses anak-anak untuk membaca materi yang saya berikan. Jadi di konsep flipped classroom ini atau flipped learning ini adalah pembelajaran terbalik begitu Bu Iman. Biasanya nih anak-anak itu kan kita beri materi di dalam kelas, nanti baru mereka mengerjakan tugas dan PR di rumah. Nah, kalau untuk flipped classroom ini anak-anak itu saya berikan materi di rumah, artinya materi itu mereka bisa akses sendiri di web atau juga link yang saya berikan. Nah, nanti baru di sekolah saya memberikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan penguatan dari materi yang sudah mereka baca. Mungkin begitu, artinya mereka jadi mungkin lebih nyaman kalau saya berikan materi itu di rumah begitu, karena mereka bisa membaca kapan saja, mereka bisa membaca sesempatnya, mereka bisa belajar dengan teman-temannya dan belajar dengan orang tuanya. Jadi pembelajaran dengan flipped classroom ini bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja begitu. Iya ya, bagus ya. Jadi siswa tuh nggak hanya guru sebagai sumber belajar ya, jadi bisa belajar di rumah, dimanapun mereka berada dengan berbagai media. Jadi Bu Rini, apa yang akan Bu Rini lakukan berikutnya agar siswa hasil belajar siswa itu lebih baik lagi setelah adanya metode itu? Ya. Saya sih komitmennya ya inginnya nanti berkoordinasi dulu Bu Iman dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua begitu, karena kan pastinya ini saya harus mendapatkan dukungan dari wali kelas dan orang tuanya. Artinya nanti wali kelas itu membantu saya di grup WA-nya, di grup WA kelasnya untuk meminta anak gitu, memotivasi anak supaya membaca materi saya yang sudah saya upload di web atau di link begitu. Jadi nanti anak-anak diminta untuk mengakses, wali kelas yang akan memotivasi supaya anak ini mengakses apa yang sudah saya berikan. Nah, untuk orang tuanya sendiri, anak-anak ini kan nanti saya berikan materi di web atau di link yang bisa mereka akses sendiri. Nah, di sini mungkin ada bantuan dari orang tua untuk memperhatikan anaknya di rumah apakah memang benar-benar sudah membaca atau membuka web atau link yang berisi materi-materi saya begitu. Jadi di sini saya harus berkoordinasi, bersinergi dengan orang tua, wali kelas agar anak itu nantinya mau melakukan pembelajaran mandiri dengan flipped classroom ini begitu. Jadi itu komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Rini ya. Iya, kira-kira itu sangat bagus sekali ya. Tapi kira-kira komitmen yang akan dijalankan Bu Rini itu berapa lama gitu agar kita dapat mengetahui ini rencana ini berhasil atau tidak, seperti itu. Berapa lama ya kira-kira Bu Rini akan jadi pelajaran saya kan nanti adanya di hari Kamis ya Bu Iman ya. Saya rencananya nanti dari Sabtu itu sudah saya upload materi saya itu di web atau nanti di link yang akan saya berikan kepada wali kelas begitu. Nanti wali kelas akan menginformasikan di WA grupnya, kemudian berkoordinasi dengan orang tua untuk anak-anak mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai dengan Rabu bisa mengakses dan membaca materi yang saya berikan. Nah, nanti di hari Kamisnya baru nanti saya akan memberikan tugas-tugas dan pertanyaan penguatan, kemudian tanya jawab dengan mereka, diskusi tentang apa saja sih yang sudah mereka baca dan sampai sejauh mana pengetahuan yang sudah mereka dapatkan dari belajar mandiri dengan mengakses link dan web tersebut begitu. Dan ini mungkin akan saya lakukan selama 2 minggu. Di minggu ya. Iya, jadi di minggu pertama, di minggu kedua saya akan lakukan. Nah, nanti setelah itu saya observasi. Jika nanti memang hasilnya belum memuaskan, mungkin saya harus cari cara-cara dan metode lain, media lain yang bisa saya gunakan bagaimana untuk
meningkatkan supaya mereka itu bisa menyerap materi pelajaran saya dengan baik begitu Bu Iman. Iya, aduh bagus sekali Bu Rini, ide-ide dan gagasan yang disampaikan Bu Rini kepada saya. Saya yakin Bu Rini pasti bisa melaksanakannya. Ya, apalagi saya lihat nih Bu Rini kan udah guru yang sangat kreatif ya, inovatif. Jadi materi media pembelajarannya pasti lebih bagus lagi, dan tentunya ya dengan media Flipper Classroom ini Bu Rini lebih mensukseskan anak-anak dalam meningkatkan hasil belajarnya. Insya Allah saya yakin Bu Rini pasti bisa, iya lah pasti lah Insya bisa Allah berjalan dengan baik Iya. dan bisa meningkatkan Iya. apa yang akan saya terapkan di Flipper Classroom itu bisa meningkatkan daya serap anak dan akhirnya meningkatkan hasil belajar anak-anak di mata pelajaran saya Bu Iman ya. Saya sih berharapnya begitu ya. Iya pastilah itu ya. Nanti saya lihat nih 2 minggu mendatang ya, nanti bantu-bantu ya, bantu-bantu observasi ya Bu Iman ya. Nanti kita gitu. bisa curhat-curhat lagi seperti ini. Saya menerima kok kalau Bu Rini mau ada masalah lain di luar pelajaran juga saya mau untuk saling membantu kita ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Iya, ya Bu Iman sama-sama, ya. Bu Rini. Alhamdulillah udah tenang deh hati saya nih, jadi udah lega gitu. Akhirnya saya bisa mencurahkan bagaimana isi hati saya tuh tadi, bagaimana permasalahan saya, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Iman ya. Sama-sama. Jangan bosan ya kalau nanti saya curhat lagi lain waktu gitu ya. Selalu ada waktu untuk Bu Rini. Iya, Apalagi Bu Rini saya kan tahu guru Bu Iman terhebat mantap loh. lah pokoknya. Makasih banyak Bu Iman. Sama-sama Bu Rini. Iya. Sukses ya. Iya Bu Iman, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, Pak. Baik, setelah melakukan coaching ya, ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan dan tanyakan Iya. kepada Bu Iman sebagai coach, dan mungkin nanti Bu Rini sebagai coach bisa mendengarkan ya dari Bu Iman. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian Bu Iman dalam pengembangan kompetensi. Ya. Iya. Di sini saya lihat indikatornya Bu Rini sudah bisa mengeluarkan ide-ide dan gagasannya dari hatinya yang terdalam. Jadi dia sudah mengumpulkan apa solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kedepannya Bu Rini bisa menyelesaikan solusinya, dan saya sebagai membantu dia mengarahkan untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut. Ya. Untuk yang kedua, saya ingin menyampaikan catatan dari saya ya mengenai tadi coaching yang dilakukan Bu Iman kepada Bu Rini ya. Dari pertama rubrik penilaian ya, saya sudah melihat penampilan dari Bu Iman sebagai coach, yaitu dari kriteria mendengar aktif tadi sudah saya dengar memang Bu Iman sangat aktif mendengar ya, dengan hati-hati, sekaligus langsung dikaitkan dengan pertanyaan berbobot, itu sudah berkesinambungan ya, nyambung gitu ya. Terus yang ketiga adalah memberdayakan koci ya. Nah, dengan Bu Iman tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga kocinya ini Bu Rini bisa menghasilkan solusi dari permasalahannya sendiri ya, dengan memberdayakan kocinya ya, sehingga kocinya ini bisa menghasilkan keputusan yang nyaman buat dia ya, yaitu tadi memakai flip classroom ya. Nah, kalau dari segi alur tirta ya, Bu Iman sudah menunjukkan alur yang sesuai dengan tirta itu ya, yaitu pertama sudah tujuan ya, sudah menunjukkan tujuannya dari Bu Rini meminta coach ya, meminta coaching ini untuk apa, yaitu tadi meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 yang di bawah KKM. Nah, identifikasi juga sudah dilakukan ya. Tadi Bu Iman sudah nanya-nanya ya, apa saja masalah yang timbul ya, yaitu pas
pandemi kurang maksimal hasil belajarnya. Dan kendala-kendalanya apa saja tadi udah ditanyakan, yaitu adanya kendala jaringan ya, kondisi belajar juga menjadi kendala, yaitu suasana di rumah tidak kondusif ya, itu menjadi catatan tersendiri ya dari kendala ya. Terus ada juga media belajar ya, seperti HP-nya kurang support ya, HP-nya jadul mungkin ya, jadi kadang hidup kadang mati ya, dan sinyalnya juga berpengaruh gitu ya. Terus tadi Bu Iman juga sudah menanyakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bu Rini ya selama ini ya, yaitu sudah melakukan blended learning ya. Nah, blended learning sudah dilakukan secara maksimal, dan juga pembelajaran secara hibrid ya, itu sudah dilakukan, tapi ya memang hasilnya belum maksimal ya. Nah, terus lalu Bu Iman juga menanyakan tentang rencana kedepannya apa gitu. Rencana kedepannya yaitu Bu Rini akan menggunakan yang namanya pembelajaran flipped classroom atau flipped learning ya. Materi yang di rumah dikerjakan atau dibaca dulu, setelah itu tugas-tugas yang di sekolah dengan membaca materi di rumah, tugas sekolah baru dikerjakan. Jadi belajar dulu di rumah, jadi setelah masuk sekolah, masuk pelajaran Bu Rini langsung mengerjakan latihan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus tanggung jawabnya ya, dari tanggung jawab ini Bu Iman berhasil tadi memberikan suatu motivasi ya, suatu solusi yang membangkitkan potensi Bu Rini, yaitu Bu Rini tadi berkomitmen untuk menjalankan ini private classroom ya selama 1 atau 2 minggu ya, dengan daya dukung dari orang tua ya. Nah, dengan menaruh di classroom ya link ya di web ya. Nah, materi-materi yang akan disampaikan Bu Rina sebelum belajar di sekolah ya, di kelas ya. Mungkin itu dari saya ya. Dan untuk menutup coaching ini ya, saya menanyakan terakhir ya, pertanyaan yang mungkin penting juga ya. Kira-kira dari coaching yang tadi dilakukan Bu Iman ya, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan oleh Bu Iman nih sebagai coach ya ke depannya? Kompetensi yang akan dikembangkan lagi adalah saya ingin memaksimalkan jadi potensi dari potensinya ya, agar dia dapat mengembangkan ide kreatif, gagasan, sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya untuk murid, tapi untuk rekan sejawat atau tenaga kependidikan. Jadi insya Allah kedepannya coaching ini proses coaching ini dapat membumi istilahnya di sekolah, tidak hanya untuk guru-guru saja atau murid, seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas jawaban Bu Iman. Ya, mudah-mudahan selanjutnya bisa meng-coaching yang lain ya, sehingga yang lain dapat menemukan solusi dengan bantuan Bu Iman. Ya. Sekian dari saya ya, terima kasih atas coaching hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Irul. Terima kasih Pak Irul.